Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Jadi kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan untuk progres kami minggu ini. Nah, jadi untuk minggu ini kami fokus ke testing dari sprint 2. Mungkin bisa ditunjukkan. Jadi di sini tujuannya tuh untuk validasi akurasi data dari OCR sama NLP, sama standar kualitas WhatsApp webhook, dan juga kebersihan pencatatan transaksi hingga masuk ke Google Sheets. Jadi intinya di sini kita bakal kayak coba-coba gitu sih, seperti misalnya mengirim foto atau teks ke AI tersebut. Untuk yang test case yang kedua ini tuh ada yang deskripsinya itu adalah satunya diserap secara awal untuk bisa melakukan transaksi tersebut. Lalu ada BA connection, ekstraksi nota, ekstraksi teks kasual, confirmation edit, serta sync to Google Sheets. Untuk smoke checklistnya sendiri ini sudah selesai semua, kecuali untuk yang full masih diperbaiki. Untuk yang skenario-skenarionya, misalnya di sini ada nota kategori baru. Jadi misalnya tadi ada, misalnya belum ada di kategori tersebut, maka akan tambahkan ke kelompok lainnya. Lalu ada juga kategorinya dikoreksi. Lalu juga ada foto blur, truk luar negeri. Kita buatnya ini full. Untuk dokumentasinya, misalnya user belum daftar di database, akan diminta login dahulu. Untuk JSON-nya sendiri seperti ini. Lalu nanti akan dikirim itu sih, seperti kayak disuruh login lalu dihubungkan. Untuk yang bagian ini, misalnya kita bukan kirim teks atau foto, botnya akan menyamakan bahwa botnya hanya bisa proses teks atau foto stroke. Nah, yang di sini misalnya kita kirim teks makan siang 50.000, maka si Gojek sendiri ini akan ada transaksi seperti merchant total kategori tanggal keyakinan AI-nya berapa persen. Nah, di sini juga akan diberi opsi untuk menyimpan, edit, dan juga batalkan. Di sini ketika kita nambahkan saldo 1 juta ke akun, untuk saya sendiri seperti ini. Nah, di sini ketika kita konfirmasi, yang tadi makan saya 50.000 itu akan diberikan ringkasannya serta diberitahu saldo kita sisa berapa. Setelah dikonfirm, sisa akan diupdate dengan info terbaru. Saldo di situ juga akan terupdate setelah transaksi. Nah, ketika kita mengirim foto stroke kepada foto di scan, misalnya seperti ini, nanti akan dideteksi oleh si chatbot ini, lalu juga bisa dikonfirm akan dicatat oleh si bot tersebut. Nah, ketika kita kirim foto berikut chatbot, chatbot ini akan memberitahu bahwa fotonya nggak usah dibaca karena terlalu blur, lalu juga seperti kayak rekomendasi, seperti foto yang lebih bagus dan lainnya. Apabila kita ngirim nota dari luar negeri, misalnya dari Jepang, lalu kategorinya juga masih baru, ya, banyak kan deteksi kalau ini tuh masih dari luar negeri sama dikonvert sekalian ke rupiah. Lalu karena kategorinya itu lain, dia masuk ke kategori pengeluaran lainnya. Lalu dicatat oleh bot tersebut. Ketika kita ingin mengedit total harganya, kita gunakan tombol yang edit dengan mengirim JSON tersebut. Lalu ketika kita mengirim JSON misalnya tadi itu 25.000 untuk nonton film, dari sini kita edit dulu, lalu kita jadikan harganya 45.000. Bot akan memberi opsi seperti apakah sudah benar atau belum, lalu akan dicatat apabila kita confirm. Nah, apabila kita kirim foto random ke chatbot, misalnya ini dari Facebook, chatbot akan beritahu bahwa struknya nggak dibaca dan kalau bahwa foto itu sepertinya bukan dari stok keuangan. Untuk ganti kategori sendiri, kita bisa mengganti kategori misalnya dari sini, makan dan minum, kita ubah jadi rapat kantor. Dari sana dia akan membuatnya di rapat kantor. Gitu. Nah, mungkin untuk QA-nya sendiri dari sprint 2 sebagai berikut. Lalu untuk timeline-nya sendiri, karena ini sudah tanggal 6, berarti sudah memasuki ke sprint 3, di mana di sini untuk minggu depan itu kita fokus melakukan budgeting dan menyelesaikan untuk bug-bug yang eh, ada di sprint 2 sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.